Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Istiqomalia, NPM 219100420068. Di sini saya akan menjawab soal dosen pembimbing saya untuk mata pelajaran kuliah ekonomi makro. Soal yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan uang kartal dan uang giral. Terus selanjutnya bagaimana proses pembuatan atau penciptaannya. Terus yang terakhir adalah serta berikanlah contoh bagaimana simulasi uang giral diciptakan, instruksi pengerjaan. Oke, next. Terus yang pertama adalah uang kartal. Uang kartal di sini adalah alat pembayaran yang sah yang biasa digunakan sehari-hari. Yaitu kayak semacam uang kertas atau uang logam. Kita biasa menggunakan itu sehari-hari, bukan? Terus selanjutnya adalah uang giral, adalah alat pembayaran sah yang biasanya dikeluarkan oleh bank umum. Kayak semisal kayak kartu ATM, kayak cek, kayak kartu kredit, semisal seperti itu. Selanjutnya terdapat pertanyaan nomor 2 tadi kan beberapa pembuatan kan. Di sini terdapat beberapa cara pembuatan uang kartal. Yang pertama dengan cara mencetak uang kertas atau uang logam. Terus yang kedua melalui pengadaan uang dan pinjaman. Terus yang ketiga melalui beragam kebijakan pemerintah. Jadi desain apapun yang digunakan dalam suatu uang kertas itu atas persetujuan pemerintah. Misalnya kita akan menyertakan gambar pahlawan, itu atas persetujuan pemerintah. Terus yang ketiga di sini proses pembuatan uang giral. Yang pertama kebocoran uang tunai, yang kedua bank ingin mempunyai cadang yang lebih banyak, terus yang terakhir kekurangan pinjaman. Di sini saya ada penjelasannya. Nah, yang pertama bagian dari uang yang harusnya disimpan ke bank umum yang berikut tetap dipegang oleh pemiliknya. Nah, misalnya kita ada 100 dalam 100% tersebut 40% itu dipegang oleh pemilik dan sisanya itu kita store ke bank. Seperti itu. Terus selanjutnya keinginan bank untuk membuat cadangan atas tabungan giral yang lebih baik daripada yang ditetapkan oleh peraturan perbankan. Jadi kan alat pembayaran jika berbentuk giral, jika berbentuk kartu itu lebih praktis. Terus yang terakhir karena kekurangan peminjaman yang mampu membayar bunga dan membayar kembali pinjaman mereka. Nah, kita sama bank itu uang kita yang disimpan ke bank itu akan dikelola oleh bank. Mungkin seperti itu. Terus simulasi uang giral. Nah, simulasi uang giral di sini udah saya sertakan di PPT saya. Tapi saya juga mempunyai penjelasan lain. Simulasi ini kan kayak semacam penyelesaiannya, kayak semacam penyelesaian dalam suatu pembuatan uang. Nah, simulasi uang giral di sini itu uang giral yang terjadinya karena seorang meminjamkan uang di bank untuk disimpan atau dititipkan. Kita akan menitipkan uang kita ke bank. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa ketika kita menyimpan uang kita di bank, oleh pihak bank, uang yang kita simpan itu akan dikelola, akan dipinjamkan ke masyarakat yang membutuhkan. Seperti itu. Kalau uang giral. Jadi uang pinjaman tersebut tidak diambil melainkan disimpan di bank agar sewaktu-waktu dapat diambil. Nah, kita tidak akan rugi jika menyimpan di bank, tapi mungkin memang ada beberapa kebijakan-kebijakan yang harus ditaati dalam
satu persatu dari bank tersebut. Nah, selanjutnya simulasi uang kartal. Nah, simulasi uang kartal di sini saya juga punya penjelasan lain dari PPT saya. Alat pembayaran yang satu ini sejatinya itu merupakan uang kertas dan uang logam. Nah, saya sudah jelaskan tadi di awal bahwa uang kartal ini adalah uang kertas dan logam. Sama halnya dengan keduanya, kita akan bisa menggunakan alat pembayaran ini untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya kita ke pasar, kita akan menggunakan kartu ini, kita akan menggunakan alat pembayaran seperti ini. Daripada kita susah payah, kalau di pasar kan nggak mungkin kita bisa menggesek uang kita melalui kartu kan, seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri saat ini banyak bank Indonesia yang berhak mencetak dan menerbitkan uang kertas dan logam. Hak ini disebut dengan hak tunggal atau hak oktroi. Undang-undang yang memberikan hak oktroi pada Bank Indonesia itu berlaku sejak tahun 1968. Jadi banyak bank yang Bank Indonesia ini berapa dapat memproduksi uang tersebut. Mungkin seperti itu. Next, selanjutnya, terima kasih. Mungkin hanya ini jawaban saya, mungkin hanya ini yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Yuni Istiqomalia dari kampus IKIP Budi Utomo Malang. Jika ada kesalahan dari saya, mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.